Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah memudahkan urusan hambanya. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, maaf sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat sedepa. Jika kita mendekat sedepa, Allah mendekat dengan berjalan. Jika kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari-lari kecil, dan seterusnya. Maka jika kita tidak punya teman curhat, bukan mungkin malu atau apa, curhatlah kepada Allah. Sampaikan, utarakan niat-niat tadi kepada Allah. Bawa di sujud kita, bawa di sholat kita, bawa di saat zikir kita, doa kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kajian dimulai, mari kita memohon kepada Allah pahala yang banyak. Moga-moga kita semua termasuk hamba yang beriman dan bertakwa, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali. Moga-moga menjadi wasilah, menjadi sebuah nikmat yang insya Allah disempurnakan di akhirat. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas Engkau bangunkan istana di surga ya Allah. Yang membaca zikir dilipat gandakan pahalanya, diberi kebaikan yang banyak, dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dan Kau lindungi dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk mulainya. Ya Allah yang bersolawat kepada Nabi, moga-moga kami semua ya Allah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, moga-moga kami semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Moga-moga di awal tahun yang baru 2024 selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya pergantian tahun tidak menjadikan perubahan apa-apa kecuali bagi mereka yang mengerti tentang waktu-waktu tersebut. Imam Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu kumpulan dari hari-hari. Saya ulangi, manusia itu kumpulan dari hari-hari. Jika telah lewat satu hari, maka sebagian hidupnya juga telah lewat. Ini menunjukkan bahwa manusia punya jatah, punya batas kehidupan di dunia. Maka setiap pergantian tahun bagi umat Islam, bagi orang mukmin harus menjadi muhasabah. Setiap pergantian tahun berarti secara dunia nambah umurnya, secara akhirat berkurang umurnya. Saya ulangi, setiap pergantian tahun, baik itu Masehi ataupun Hijriyah, kalender miladiyah maupun Qamariyah, menjadikan kita tambah umurnya untuk dunia, berkurang umurnya untuk urusan akhiratnya. Dan bagi orang mukmin, setiap pergantian tahun berarti semakin mendekatkan kita kepada akhirat. Berarti jatah umurnya sudah semakin berkurang. Harusnya setiap pergantian tahun bukan senang-senang, justru harusnya sedih.
karena jatah umurnya tinggal sedikit. Karena kata Nabi yang paling baik adalah yang umurnya panjang, amal solehnya banyak. Yang buruk yang umurnya panjang, maksiatnya banyak. Nauzubillah. Moga-moga termasuk yang pertama untuk kita semua. Amin. Yang umurnya panjang, kebaikannya juga banyak. Saya ulangi, yang umurnya panjang, kebaikannya banyak, amal solehnya banyak. Dan ini sangat diinginkan oleh mereka yang sudah mati, yang sudah berada di alam kubur. Mereka pengen hidup lagi, bahkan hanya untuk sesaat saja. Nggak perlu umur yang panjang, nggak perlu usia yang panjang. Mereka hanya perlu sekejap saja. Ingin kembali ke dunia. Nggak perlu 10 tahun, nggak perlu 20 tahun, nggak perlu 70 tahun. Mereka hanya ingin sekejap saja ingin kembali ke dunia. Kenapa? Nikmatnya orang yang masih hidup di dunia berarti mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan bekalnya. Bagi orang yang disiksa kubur, mereka ingin ke dunia sekejap saja, hanya ingin bersyahadat, hanya ingin menjadi orang Islam. Karena jaminan selamat ada bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka nggak mungkin bisa kembali meskipun sesaat. Nah kalau orang kafir itu jelas pengen ke dunia ya pengennya syahadat. Kenapa? Sudah tahu siksanya. Ngerti yang ngono dhisik aku beriman, ngerti yang ngono dhisik aku bersyahadat, ngerti yang ngono dhisik aku jadi wong Islam. Tapi kalau seandainya itu terjadi, benarkah mereka akan bersyahadat? Benarkah mereka akan beriman? Jawabannya tidak. Seandainya itu terjadi, meskipun mustahil manusia itu kembali, seandainya pun terjadi, mereka tetap dalam kekafirannya. Karena orang mati sesuai dengan kebiasaannya, dikembalikan pun akan kembali kepada kebiasaannya. Jangankan mereka sudah mati dikembalikan, lawang masih hidup. Saat orang-orang kafir berada di atas kapal, terjadi badai gelombang yang dahsyat. Mereka mengira tidak akan selamat, mengangkat tangan berdoa kepada Tuhannya yang ada di langit. Dan mereka percaya ada yang lebih kuasa daripada berhala mereka, lebih kuasa daripada diri mereka. Meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan yang menguasai alam raya agar diselamatkan. Bahkan mereka berjanji, ya Allah, jika kami selamat dari badai ini, kami akan taat kepadamu, kami akan beriman kepadamu. Akhirnya diselamatkan. Kapal itu badainya hilang, gelombang tenang, selamat sampai ke pulau. Ternyata mereka kembali kepada kekafirannya. Maka beruntunglah mereka yang beriman kepada Allah, yang insya Allah senantiasa diberi karunia untuk tetap beriman hingga akhir hayat. Moga-moga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Maka mereka yang punya kebiasaan beriman saat di dunia, seandainya mereka pun sudah mati dan balik lagi ke dunia, mereka juga akan tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Maka Bapak Ibu, ciptakan terus kebiasaan yang baik, sehingga saat kita mati sedang berbuat baik di mana saja, kapan saja. Saya ulangi, di mana saja, kapan saja. Pokoknya kita berbuat baik. Pokoknya kita berbuat amal soleh di mana saja, kapan saja. Sehingga saat Allah mencabut nyawa, kita sedang beramal soleh. Yang lagi viral kemarin di Facebook, ada seorang imam sholat meninggal saat sedang sujud. Masya Allah, nikmat luar biasa.
Ada yang meninggal saat sedang sa'i, ada yang meninggal saat sedang tawaf, ada yang meninggal saat sedang ibadah haji atau umrah, ada yang meninggal saat menghadiri majelis ilmu. Semua udah bubar, dia tidak bubar sendiri. Khusyuk dikira tidur, ternyata sudah meninggal. Maka kalau kita selalu berbuat baik, melakukan yang baik, moga-moga akhir hidup kita baik. Amin ya Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan lagi bahwa manusia itu kumpulan dari hari-hari dan dia memiliki 3 waktu saja. Imam Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu memiliki 3 waktu saja. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, yang ketiga masa depan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Itulah 3 waktu bagi manusia. Masa lalu kata beliau tidak akan terulang lagi. Kalau sudah lewat, ya sudah, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa teleportasi kembali ke zaman itu, ke masa itu untuk memperbaiki atau mengubahnya. Tidak bisa. Yang sudah lewat ya sudah. Dan hari ini adalah yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang sedang dikerjakan, yang sedang diamalkan, yang sedang diupayakan. Inilah hari ini. Dan kita bertanggung jawab penuh kepada hari ini, saat ini. Dan masa depan adalah sesuatu yang bukan kewenangan kita. Masa depan bukan kekuasaan kita. Masa depan milik Allah Ta'ala. Maka diajarkan oleh para ulama untuk sesuatu yang sudah lewat. Apabila ada nikmat yang sudah kita dapatkan, bersyukurlah. Apabila ada dosa maksiat, beristighfarlah. Saya ulangi, terhadap yang sudah lewat. Jika kita mengingat perjalanan 2023, perjalanan yang lalu, baik setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sepekan yang lalu, sehari yang lalu, 1 jam yang lalu, jika ada nikmat bersyukurlah. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Moga-moga Allah tambah dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Amin. Jika ada dosa maksiat sepanjang 2023, sepanjang bulan lalu, sepanjang pekan lalu, sehari kemarin, atau baru aja tadi, maka beristighfarlah. Astagfirullah. Sehingga apabila kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengubah masa lalu yang tadinya buruk menjadi baik. Karena nggak mungkin kembali untuk tidak melakukannya, karena sudah terjadi. Maka bagi sesuatu yang sudah terjadi, Allah kasih kesempatan. Untuk apa? Untuk mensyukurinya dan untuk mentaubatinya. Alhamdulillah. Hanya 2 keadaan yang menghalangi kita tidak bisa bertaubat, tidak bisa beristighfar lagi. Yang pertama saat sakarat, saat kita menjelang kematian, sudah ditutup pintu taubat, wis ra iso meneh. Yang kedua saat matahari terbit dari barat, sudah game over, nggak bisa lagi bertaubat. Maka jamaah, ayo selagi kesempatan diberi Allah, yang sudah lewat kita istighfari dan kita syukuri. Dan hari ini, hari yang saat ini sedang terjadi, kita ikhtiari, kita usahakan, kita upayakan untuk dikerjakan, untuk dimaksimalkan. Ikhtiarlah, berusahalah, bekerjalah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Apabila bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, Allah tunjukkan jalan-jalannya, dan Allah membersamai orang-orang yang berbuat baik. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh ya dia akan mendapatkannya. Maka hari ini bersungguh-sungguhlah, bersegeralah. Kalau ada yang sudah punya nomor HP saya, yang mungkin pernah melihat status saya,
saya sering menulis di status, bersegeralah beramal soleh, bersungguh-sungguhlah, berpayah-payahlah, karena memang dunia ini tempatnya untuk berpayah-payah. Dan Imam Hasan al-Basri, Imam Syafi'i rahimahullah, kita bisa istirahat saat kaki kita sudah masuk ke dalam surga. Saya ulangi, kita bisa istirahat saat kaki kita sudah melangkah ke dalam surga. Itu baru istirahat yang sebenarnya. Selama belum masuk surga, selama kaki belum di sana, berarti belum ada yang namanya istirahat. Harus berpayah-payah untuk meraih ke surganya Allah Ta'ala. Dan kepayahan ini diawali dari dunia. Dan inilah yang menentukan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiarlah, berusahalah, bersungguh-sungguh hari ini. Dan untuk sesuatu yang masa depan, maka kita disunahkan, dihanjurkan untuk selalu memiliki niat yang baik, memiliki keinginan yang baik. Karena niat saja dapat pahala, apalagi tertunaikan, bertambah pahalanya. Karena untuk sesuatu yang belum terjadi, ya kita niatkan. Nanti habis ini kemana ya? Habis ngaji. Ibu-ibu habis ngaji mau kemana? Oh masak, dapat pahala enggak? Oh dapat. Mau kemana lagi? Jenguk orang sakit, dapat pahala? Oh dapat. Apa lagi? Istirahat. Oh iya boleh istirahat. Dapat pahala Bu? Istirahat dapat pahala enggak? Dapat. Bagi orang beriman, jika niatnya baik, insya Allah dapat pahala. Apalagi diniati aku istirahat dalam rangka untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Malah enak toh. Nah, daripada aku melek malah maksiat, ya mending turu. Benar tidak? Dan kata Gus Baha, itu lebih baik bagi orang beriman. Tidur pun bisa mendatangkan pahala karena menjauhkan dia dari maksiat dan dosa. Nah, daripada melek malah dosa, malah nggawe maksiat, ya mendingan turu. Tapi nek turu terus, nah itu jadi dosa dan maksiat. Wong wayahe golek nafkah, kudu ngurusi anak bojo, malah isine mung turu, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dalilnya ndak bisa dipakai. Mas kowe kok turu toh? Daripada aku maksiat, astagfirullah. Ndak boleh. Mah, kok rak masak toh? Nih, kok rak masak ngurusi anak, lah turu lah daripada aku dosa. Ndak boleh. Jelas ya? Ada tempatnya. Maka untuk masa depan kita niatkan, kita doakan. Jadi kita berniat, kita berdoa agar masa depan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu dimudahkan untuk di jalannya Allah. Ini. Maka doa paling mudah ya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di akhirat, dan jauhkan kami dari itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan kita menginginkan kebahagiaan, kesuksesan. Kepada siapa? Kepada Allah, pemilik kebahagiaan. Kepada Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Minimal doa sapu jagat, niat yang baik. Ayo 2024 harus punya karya-karya yang banyak, amal-amal soleh yang banyak. Mana-mana yang 2023 terlewat belum terlaksana, selesaikan di 2024. Jangan menunda. Selagi masih ada kesempatan, berusaha. Penuhi. Punya keinginan apa di 2024? Biasanya kami memberikan 3 tips. Yang pertama, mau jadi apa? 2024 mau jadi apa?
Yang kedua, mau bisa apa? Yang ketiga, mau punya apa? Saya ulangi bareng-bareng. Nomor satu, mau jadi apa? Yang kedua, mau bisa apa? Yang ketiga, mau punya apa? Jika tiga ini bisa dijawab, menjadi sebuah cita-cita, bisa menjadi sebuah keinginan, niat yang apabila kita sungguh-sungguh memenuhinya, sungguh-sungguh untuk menyempurnakannya, sungguh-sungguh mewujudkannya, manjadda wajadda, Allah akan memudahkannya. Pingin jadi apa, pingin bisa apa, pingin punya apa. Yang bawa coret-coret ya silahkan ditulis, yang enggak ya diangen-angen wae. Coba satu aja lah dijawab semua. Pingin jadi apa? Tulis. Sing ra tulis ya nulis ning HP ngono wae. Engko kirim ke bojone. Pingin jadi apa? Tulis. Satu aja wis. Nek iso ya akeh tapi jiwe. Karena ini simulasi saja. Pingin jadi apa? Waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jujur, siapa yang belum ketemu, belum milih, belum nulis, belum memutuskan mau jadi apa? Angkat tangan. Wah, kayak 10 detik. Sudah semua dapat? Pengen jadi apa? Sudah? Halo? Sudah ya? Pengen jadi apa? Kalau yang laki-laki sudah menikah, mungkin dia jawab pengen jadi suami yang saleh, menjadi istri yang salehah. Kalau pengen lebih dasar lagi, pengen menjadi mukmin yang sejati, pengen menjadi muslim yang kafah. Pengen yang lebih dari itu lagi juga boleh. Pengen jadi orang yang bermanfaat, macam-macam. Jelas ya. Kemarin saya ngisi acara Walimatul Khitan. Spanduknya besar, tulisannya semoga Deaska menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa, bangsa, agama, negara, keluarga. Ditulis semua banyak. Ditulis di spanduknya itu, di MMD-nya. Ya bagus ditulis supaya orang baca juga seakan-akan mengharapkan doa. Kan gitu ya, doanya itu dibaca. Pingin jadi apa? Sudah dapat semua ya? Yang kedua, jawab, pingin bisa apa? Pingin bisa apa? Tulis ning HP. Bapak-bapak sing ranggo pulpen, ranggo apa? Ranggo buku, tulis neng HP, buka WhatsApp suaminya atau istrinya. Tulisnya di situ. Tulisnya di WhatsApp yang ditujukan ke istri atau suami. Tulis sik wae. Bojone ra ning kene pokoknya tulis ki bojoku ngetik apa to ki. Aja kirim sih urung rampung. Pingin jadi apa? Silakan yang baru datang, pupuk bawang, boleh ikut, boleh enggak. Bismillah. Sepuluh detik. 10, 9, 8, cepat man ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke cukup. Pengen bisa apa? Sudah dapat semua jawabannya? Gak boleh ngintrik. Gak boleh nyontek. Ini gak ada urusannya dengan orang lain, urusan sendiri. Pengen bisa apa? Sudah dapat jawaban? Siapa yang belum dapat?
Belum bisa. Pengen bisa apa? Yo banyak. Pengen bisa menghafalkan juz amma. Masya Allah. Pengen bisa tahajud sepanjang malam. Masya Allah. Pengen bisa umroh dan haji. Masya Allah. Pengen bisa nikah. Oh yang baru masih jomblo. Pengen punya anak lagi. Kok pengen punya? Salah ding. Bisa ya. Bisa punya anak. Salah juga ding. Kalau bisa itu berarti melakukan sesuatu. Pingin bisa tambah apa? Pingin bisa melakukan apa? Saya pingin bisa bicara di depan umum, menjadi seorang dai misalkan. Pingin bisa khutbah, pingin bisa jadi ketua RT. Nah, bisa apa? Yang ketiga, pingin punya apa? Silahkan. Minimal satu ya, lebih juga boleh. Aku juga bilangnya minimal satu saja. Raison jawab pakai siji wong ki simulasi. Pingin punya apa? 10 detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya wis, pingin punya apa? Pengen punya rumah Ustadz, masih kontrak terus. Oh ya. Pengen punya mobil Ustadz, anaknya wis 6. Pengen punya uang yang banyak Ustadz. Pengen punya anak lagi Ustadz, ya boleh. Pengen punya istri Ustadz, ya boleh. Boleh. Sing urung nikah, sing wis nikah ra entuk. Siji wae aduh wis luar biasa. Menjadikan kita jalan ke surga. Sudah ya ketemu semua ya. Pengen punya apa, pengen bisa apa, pengen jadi apa. Sudah dapat semua? Halo? Sudah ya. Yang kedua setelah kita menulis semua tadi, keinginan kita, cita-cita kita. Maka yang kedua jangan hanya sekedar tulisan. Tapi apa? Harus diutarakan, disampaikan untuk menjadi sebuah afirmasi doa yang insya Allah jika malaikat mendengar ikut mengaminkan. Jika disampaikan ke istri, istri mengaminkan. Jika disampaikan ke suami, suami mengaminkan. Bagi yang pagi pegang HP kirim. Langsung kirim ke istri mas. Istri yang tadi ngetik di HP kirim ke suami. Engko kan takok apa to ki mah? Engko tak kandhani ning omah. Oke, utarakan, sampaikan. Bagi yang baru ikut tulis wae ya. Pingin punya apa? Pingin bisa apa? Pingin jadi apa? Sudah? Nah sekarang langsung praktek. Oke, berhadapan kanan kiri atau depan belakang berdua-berdua. Yuk, pilih A dan B. Silahkan, waktu mendesak. Waktu 10 detik. Bisa berbalik kanan atau sebelahan. Berhadapan-hadapan. Lutut ketemu lutut. Ojo sisihan. Nek iso adep-adepan, lutut ketemu lutut. Yo, waktu 10 detik. Yang nggak punya pasangan, ya sudah bertiga. Yang nggak punya pasangan bertiga. Yuk, berhadapan. Nek anak karo ibu ra entuk. Apa anak karo ibu? Golek liyane. Depannya anak sama ibu ya. Ya wis rapopo wis, ya wis. Pupuk bawang rapopo. Sudah ya, ketemu saudaranya ya. Yang belum kenalan, salaman, kenalan dulu. Kamu seorang kenal. Tentukan A dan B. Siapa mau jadi A, siapa mau B. Sudah? Oke. Yang B, mana angkat tangan? Oke. Yang B tugasnya mendengarkan curhatan yang A.
Selesai dia curhat, langsung didoakan, semoga terkabul, moga-moga Allah kabulkan, dan seterusnya. Doakan. Setelah itu gantian, nanti B yang cerita, A dengarkan. Selesai cerita, yang A doakan. Amin. Jelas ya? Yuk berhadapan mulai dari sekarang. Silahkan A sampaikan kepada yang B. Yang tadi telah ditulis, tambah juga boleh. Aku pengen jadi apa dan seterusnya. Yuk. Pastikan saudaranya dengar. Dremimil dewi ra krungu. Sing cedak, sing cedak. Kalau sudah gantian. Satu menit lagi. Sepuluh detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Oke, letakkan bukunya, letakkan pulpennya, letakkan HP-nya. Masih berhadapan. Letakkan HP, letakkan buku, letakkan pulpen. Tidak ada apa-apa di tangan. Oke, berhadapan. Kemudian taruh kedua tangan di pundak saudaranya. Nanti tepuk-tepuk, ikuti kata-kata saya. Ayo berhadapan. Pelukan juga boleh, hadap-hadapan boleh. Sambil ulangi kata-kata saya, tepuk-tepuk pundak temannya. Oke. Ulangi kata-kata saya. Saudaraku, terima kasih engkau telah sudi mendengarkan isi hatiku. Semoga apa yang menjadi cita-citamu dikabulkan Allah Ta'ala. Saudaraku,
Jika engkau berhasil, aku juga berhasil. Jika engkau bisa, aku juga bisa. Jika engkau bahagia, aku juga bahagia. Kita semua akan menuai keberhasilan. Amin. Yuk peluk, ucapkan terima kasih. Yuk balik lagi ke sini. Oke, sedikit plong ya. Bismillah, moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Malaikat mendoakan juga, mengaminkan juga, insya Allah. Amin. Moga-moga 2024 semua terkabul, terwujud. Jika sudah, nanti ke rumah sampaikan ke suami, sampaikan ke istri. Moga-moga menjadi sebuah komitmen bersama. Yang ketiga, syaratnya, jika tadi kita ingin masa depan kita penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, amal soleh, yang pertama tadi kita tulis cita-cita kita, mau jadi apa, mau bisa apa, mau punya apa. Yang kedua sampaikan, utarakan. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin mewujudkannya. Kita disiplin untuk mewujudkannya. Manjada wajada. Jika kita sungguh-sungguh, komitmen, disiplin, Allah akan memudahkannya. Wallahi demi Allah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah memudahkan urusan hambanya. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, maaf sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat sedepa. Jika kita mendekat sedepa, Allah mendekat dengan berjalan. Jika kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari-lari kecil, dan seterusnya. Maka jika kita tidak punya teman curhat, bukan mungkin malu atau apa, curhatlah kepada Allah. Sampaikan, utarakan niat-niat tadi kepada Allah. Bawa di sujud kita, bawa di sholat kita, bawa di saat zikir kita, doa kita. Maka insya Allah dimudahkan, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang terakhir ini kuncinya, disiplin. Karena seringnya orang itu hanya sekedar tulis, tapi tidak komitmen untuk melaksanakannya. Hanya sekedar tulisan saja. Keinginan hanya sekedar keinginan. Harus dikerjakan, ditunaikan dengan disiplin. Disiplin itu separuh kesuksesan. Karena dengan disiplin insya Allah kesuksesan itu sudah separuh diraih. Dan kunci keberhasilan ada dari Allah Ta'ala. Ada pada Allah Ta'ala. Maka selalulah mendekat kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Niscaya Allah akan wujudkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk sesuatu yang tadi sudah lewat kita istighfari, kita syukuri. Yang hari ini kita ikhtiari, yang masa depan kita rencanakan. Yang masa depan kita rencanakan. Moga-moga apa yang sudah kita rencanakan benar-benar diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa apabila besok pagi terjadi kiamat dan di tangan kita ada sebiji kurma, maka tanamlah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti beramal soleh meskipun besok itu dunia telah kiamat, meskipun dunia besok hancur. Lah nanam biji kurma itu tumbuhnya mau kapan, berbuahnya mau kapan, panennya mau kapan? Gak mungkin wong besok itu kiamat. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk beramal, karena amal ini saja sudah dapat pahala, apalagi benar-benar menghasilkan. Wah, itu bonus dari Allah Ta'ala.
Maka tugas kita hanya usaha. Tugas kita hanya ikhtiar. Di setiap usaha, di setiap ikhtiar ada pahalanya. Saya ulangi, di setiap usaha, di setiap ikhtiar ada pahalanya. Meskipun hasilnya kita tidak mengetahuinya. Allah yang memutuskannya. Dan setiap pilihan yang baik, setiap niat yang baik, dikerjakan dengan cara yang baik, apapun hasilnya insya Allah baik. Bisa jadi buruk di mata kita, tapi itu sesungguhnya baik untuk kita di mata Allah. Saya ulangi ya, bisa jadi hasilnya buruk kepada kita, tapi bisa jadi itu baik menurut Allah. Atau sebaliknya, bisa jadi menurut kita baik, padahal menurut Allah buruk. Maka tugas kita hanya apa? Ikhtiar, berusaha sesuai dengan syariatnya, hasilnya serahkan Allah Ta'ala. Tidak ada kata gagal. Karena dalam Islam ini jika sudah sesuatu terjadi, maka itu sudah menjadi takdir. Jika itu nikmat ya disyukuri, kalau itu musibah ya disabari. Itu semua nikmat. Masya Allah, semua itu nikmat. Artinya dapat pahala semua. Maka jangan suka mengeluh. Jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu. Karena masa lalu sudah tutup buku tadi. Sudah kita istighfari, kita taubati. Gak usah diungkit-ungkit lagi, malah nambah dosa. Sing wis ya wis. Jadikan pelajaran supaya besok tidak terulang lagi. Jika kita sudah niat baik, caranya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Baik menurut Allah, bukan menurut kita. Bisa jadi kita pandangannya tidak baik, tapi menurut Allah baik untuk kita. Karena daun yang jatuh pun Allah tahu. Apalagi urusan manusia, Allah lebih tahu. Maka kita jangan sok tahu, udahlah ikuti aja maunya Allah. Setiap perintahnya Allah dan Rasulullah, semua itu baik untuk kita. Dan tidak mungkin Allah menyulitkan kita. Ya Allah, saya mendengarkan pengajian Ustadz Haikal yang lebih dikenal dengan Babe Haikal. Ada yang pernah dengar? Babe Haikal ini bolak-balik pulang ke Gaza. Bolak-balik sering ke Palestina, terutama ke Gaza. Saat beliau mau berangkat itu, keluarganya mencegah, anak-anaknya mencegah, "Be, jangan ke sana. Karena sana sedang konflik, sedang terjadi perang. Nanti kalau Babe mati gimana?" Bayangkan tuh. Anak-anaknya menghalangi Babe Haikal untuk bisa ke sana. Karena di sana misinya bukan wisata. Misinya bukan untuk senang-senang, tapi untuk membantu saudaranya. Kalau bisa fisik ya ke sana, enggak bisa ya hartalah yang dibawa ke sana untuk hadiah kepada saudara-saudara di Palestina. Nah, anaknya menghalangi. Sampai-sampai tiketnya itu dirobek. Tiket pesawatnya itu dirobek supaya enggak berangkat. Saking khawatirnya anak-anaknya terhadap ayahnya supaya tidak berangkat. Langsung kemudian Babe Haikal mengutip sebuah ayat infiru khifafan wasiqalan dan seterusnya. Jika Allah telah berseru kepadamu untuk berangkat berjihad kepada Allah, maka tidak boleh ada yang menghalangi. Bagi orang beriman tidak boleh ada halangan-halangan. Karena Allah sudah menyeru, ya berangkatlah dengan lapang dada. Dan kemudian Babe Haikal mengatakan kepada anak-anaknya tentang sebuah kisah. Di zaman Nabi Sulaiman, saat beliau ini berada di singgasana, menteri ada di kanan kiri, semua ya, gampangnya ya hulu balang lah, semualah. Itu berada di istananya, dari bangsa jin, bangsa manusia, binatang, kumpul semua di istana. Karena istana Nabi Sulaiman ini besar, kerajaannya besar, dan tidak akan pernah ada hingga akhir zaman. Saking kayanya, saking hebatnya, Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang malaikat maut masuk ke ruangan itu.
Dan semua yang hadir tidak menyadari kalau itu malaikat maut. Karena datang dalam bentuk bukan malaikat, tapi datang dalam bentuk sosok manusia. Tiba-tiba masuk ke dalam. Nah, Nabi Ismail tahu, kenal. Loh, Israel kok datang ini? Waduh, pasti ada sesuatu yang besar. Tapi datangnya malaikat maut ini dengan wajah yang tidak nyaman, gak seneng. Masam. Bukan happy, bukan seneng. Loh, tugasnya kan mencabut nyawa, kudunya seneng ya. Loh, tugasku dijalankan kan seneng. Coba Bapak Ibu bekerja, meneng wae rasa kerjake Mas piye? Ora enak to, tapi dikon ngerjake wah semangat. Akhirnya melaksanakan. Nah, saat itu datang dengan muka masam, ditanya sama malaikat Nabi Sulaiman, "Kenapa engkau datang ke sini? Ada apa gerangan?" "Ya Musa, ya Sulaiman, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa menterimu yang itu sebentar lagi akan aku cabut, nanti malam aku cabut nyawanya." Jadi si fulan itu nanti akan aku cabut nyawanya. Mendengar kalimat itu dan menunjuk dia, menteri ini ketakutan. Terus bertanya, "Ya Sulaiman, itu siapa?" "Ini malaikat maut." Duh, kaget, mau mencabut nyawamu. Waduh, "Ya Sulaiman, kalau begitu aku minta dipindah aja ke negeri yang jauh, ke India." Dia nyebut ke India supaya tidak dicabut nyawanya. Sama siapa? Malaikat maut. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan jin, memerintahkan pasukannya ini untuk membawa dia ke negeri India. Saat dia menghilang dari tempat itu, sudah pergi nih, malaikat maut ketawa dan senengnya luar biasa. Langsung kaget Nabi Sulaiman, "Tadi kamu datang dengan muka yang masam, kenapa sekarang kamu tertawa? Orangnya kan gak ada." Justru itu Nabi Sulaiman, "Kenapa saya masam tadi datang? Karena Allah memerintahkan saya mencabut sang menteri di India. Lah saya mau mencabut, orangnya masih di sini lah, terus piye tugasku? Aku yo bingung tuh yo. Wong arep tak cabut malah wong ijik ning kene, padahal tugasku nyabutin ning India. Malah dekne arep rono. Lho aku yo seneng tuh ya. Pas." Terus kemudian cerita ini disampaikan kepada anak-anaknya Babai Haikal. Maksudnya apa? "Wahai anak-anakku, di mana saja orang berada, kalau memang waktunya mati, pasti mati. Sebagaimana kisah ini, kalau memang dia waktunya mati saat itu ya mati. Di mana, jam berapa, saat apa, sudah ditentukan. Maka kalau bapak ini nanti matinya di Palestina, kalau memang itu takdir ya pasti mati di sana. Kalau tidak ya pasti kembali." Akhirnya membuat anak-anaknya pun kemudian terbuka. Akhirnya mengizinkan Babai Haikal untuk berangkat ke Palestina, ke Gaza waktu itu. Lagi berkecamuknya kemarin ya Taufan Al-Aqsa. Akhirnya Habib Haikal menyadarkan keluarganya, mau di mana saja ya kalau waktunya mati pasti mati, bahkan bersembunyi di dalam tembok yang sangat kokoh pun kalau memang mati ya mati. Jelas. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita ya ikhtiar saja. Wong kita nggak pernah tahu kapan matinya. Dan Babai Haikal ini mengatakan, pada saat aku ke Palestina, ke Gaza, bahkan beliau itu ke Masjidil Aqsa, aman. Yang mana yang aman? Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa aman untuk dikunjungi? Karena ucapan Nabi tidak mungkin salah. Ucapan Rasulullah tidak mungkin salah. Ucapan yang mana? Rasulullah pernah bersabda, "Berpayah-payahlah kalian untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram." Berpayah-payah itu artinya apa? Bersungguh-sungguhlah berniat untuk ke sana, mengunjunginya, berziarahlah ke sana. Bahkan ada sebagian ulama yang sangat ekstrim, kita ini dilarang healing jalan-jalan sebelum ke sana. Bola balik kita neng Mairo Koco, neng Bandungan, neng Tawang Mangu.
piknik terus. Tapi ning nggone Mekah Madinah sana Masjidil Aqsa urung pernah. Artinya apa? Belum ada niat ke sana, bahkan belum menyisihkan. Loh, di kampung saya itu tiap tahun mesti acara ziarah. Nabung tiap pengajian. Nabung setiap pengajian untuk ziarah tahun depan. Ziarah mana? Ziarah Wali Songo. Itu rutin tiap tahun. Majelis taklim itu urunan, tiap bulan pengajian, tiap pekan pengajian, urunan untuk ziarah mereka. Lah untuk ke tempat yang istimewa yang disunnahkan Nabi dan bernilai pahala berlipat-lipat, lah kok ya ora urunan, ora apa jenenge mau? Nabung gitu loh. Nah, kembali jamaah, apa ucapan sabda Nabi ini maksudnya? Artinya kalau Rasulullah sudah menyatakan bahwa kita disunahkan untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka maksudnya selama sampai akhir zaman tempat ini selalu aman. Paham maksudnya? Nah, kalau nggak aman gimana hadis ini terlaksana? Kamu ngapain kok nggak ke Masjidil Haram? Ora iso dikunjungi. Nah, perang terus kok. Enggak, Allah jaga Masjidil Haram, Allah jaga Masjid Nabawi, Allah jaga Masjidil Aqsa, memudahkan umat Islam, umatnya Rasulullah ke sana. Enggak mungkin enggak aman. Dan Babe Haikal sudah membuktikan itu. Saat konflik terjadi antara Palestina dengan Zionis, terjadi perang di Gaza itu, Masjidil Aqsa baik-baik saja. Dikunjungi beliau juga enggak ada masalah. Yang di luar sana yang tidak memahami karena belum ke sana dan hoaks yang tersebar. Seakan-akan konflik itu terjadi di seluruh negeri Palestina. Ndak, aman. Maka sabda Nabi benar. Bahwa kalau sudah disabdakan ini berarti menjadi sebuah kebenaran hingga akhir zaman. Saat kapan nanti Mekah Madinah tidak bisa lagi dikunjungi? Saat nanti tanda-tanda kiamat besar sudah keluar. Nah, ini Dajjal wis metu, wis. Apalagi Yajud Majud keluar, angel meneh. Apalagi nanti saat terbit matahari dari barat, sudah di game over itu. Maka sebelum tanda-tanda kiamat besar bermunculan ini akan selalu diberi pertolongan, perlindungan dari Allah Ta'ala. Maka jamaah, ayo bersemangatlah selagi kita masih hidup untuk beramal soleh. Jadikan 2024 harus lebih baik daripada 2023. Sebetulnya kita nggak perlu nunggu momentum 2024. Betul tidak? Ora arep dadi wong apik kok nunggu. Kowe kok ora dadi wong apik to urung bodoh. Ngalah dadak nunggu bodoh. Kowe kok ora bersemangat beramal soleh napa to? Cek enom wae urung tua. Alah. Gak usah menunggu, gak usah nunda, gak pernah tahu kapan matinya. Moga-moga berkah manfaat buat Bapak Ibu semua ya. Amin. Monggo ada yang mau nanya, dipersilahkan. Jamil salah ya. Kelewat waktunya saya. Bismillah. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo Ibu belakang sendiri. Di luar. Lewat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya Taat, mungkin ini di luar dari tema. Saya ingin bertanya, banyak ya ada di masyarakat kita baru menikah beberapa bulan sudah melahirkan. Yang ingin saya tanyakan, nasab anak itu kan di ibunya. Jika jadi anak itu tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Dan kalau anak itu laki-laki tidak boleh menjadi wali dari adik-adik perempuan. Yang saya ingin tanyakan, jika anak perempuan itu lahirnya anak perempuan, apakah ayah biologisnya bisa menjadi walinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bisa. Maka wali anak perempuan ini kepada siapa? Kepada hakim.
Hakim itu siapa ya sekarang ya? Sebetulnya walinya itu tertinggi Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin nggak ada, maka walinya kalau sekarang ya presiden. Setiap anak-anak yang lahir tidak bernasab kepada ayahnya, maka anak-anak perempuan ini wali nikahnya adalah presiden. Nah karena presiden tidak mungkin, maka diserahkan kepada Kemenak, Departemen Agama. Departemen Agama kan ada pimpinannya, nggak mungkin dia diserahkan kepada yang khusus menangani, namanya Kepala KUA. Nah Kepala KUA nggak mungkin dia ngurusi semua pernikahan, diberikan kepada Pak Naibnya. Jelas ya, itu urut-urutannya. Saya pernah menjadi saksi pernikahan yang salah. Karena apa? Yang menikahkan ini bukan bapaknya. Loh kok nikah ke? Ulang, diulang. Padahal Pak Naib wis balik. Akhirnya Pak Naib ditelepon, Pak Naib diulang. Kalau Pak Naib tidak mau ngulang, dosa besar. Seumur-umurnya. Wah, wedi Pak Naib. Akhirnya balik meneh dan sisan. Balik meneh. Piye ceritane piye? Ini kok iso ngulang ki piye? Pak Naib, tadi ada protes dari keluarga perempuan. Ini bukan bapaknya, ini bapak adopsi. Sing diadopsi sapa? Ini bapak angkat. Bukan bapak asli. Loh, berarti kemarin di KUA bohong ya? Gak cerita saat di KUA. Ya sudah, kita cari solusinya. Gimana nih? Kalau bapaknya ndak ada, pamannya ndak punya, Pak D-nya ndak punya, kakeknya ndak punya, saudara laki-laki ndak punya semua. Waduh, kalau begitu ya sudah pakai wali hakim, tapi harus kepala KUA. Nah kalau kepala KUA tidak bisa, saya harus mendapatkan mandat. Akhirnya ditelepon kepala KUA, bisa kesini nggak? Geret-eret itu kepala KUA. Kepala KUA bilang tidak bisa karena waktu itu di luar kota. Maka diamanahkan kepada beliaunya, Pak Naib petugas KUA. Karena sudah mendapat mandat untuk menikahkan, dia berani untuk menikahkan. Jelas ya, urut-urutannya begitu. Akhirnya Pak Naib menjadi walinya. Dan dia menyerahkan perwaliannya langsung kepada Pak Naibnya. Akhirnya menjadi sah pernikahan. Jelas ya. Karena wanita ini tidak memiliki garis nasab yang nyambung. Moga-moga anak-anak keturunan kita seterusnya tidak ada yang demikian. Amin. Allahumma amin. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Ya, barakallah, moga-moga berkah berlimpah buat ibu bapak semuanya. Moga-moga menjadi sebuah resolusi yang baik untuk 2024, menjadi hamba yang soleh-solehah. Ya Rabbi lakal kaunu yunadi, waffiq man ja'aka yas'a.